Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah anak aku kelas 5 Hamzah bin Abdul Muthalib yang selalu bahagia dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Alhamdulillah kita memasuki pembelajaran ke-3 dan ke-4 ya sekaligus di tema 5G peristiwa dalam kehidupan di subtema ketiga. Nah, kelas 5 tema 7 subtema 3 pelajaran 3 dan 4 yang kita pelajari muatan IPS dan PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa ketika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, ya, kemarin sebelum kita melanjutkan pembelajaran 3 dan ke-4, kita sudah belajar pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Satu terkait bahasa Indonesia. Masih ingat ya? Bahasa Indonesia kemarin kita membahas tentang surat undangan ya, atau surat pemberitahuan. Surat undangan itu ada 3 ya, masih ingat ya? Yang pertama surat undangan resmi, yang kedua surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga surat undangan tidak resmi. Kemudian bagian-bagian dari undangan atau surat undangan resmi diantaranya adalah ada kop surat atau kepala surat, kemudian tanggal pembuatan surat, kemudian ada nomor lampiran dan perihal, dan kemudian ditujukan kepada siapa, dan kemudian salam pembuka, isi, penutup, dan tanda tangan yang membuat. Nah, itu kalau dibedakan dengan setengah resmi dan tidak resmi hanya di bagian atas ya. Kalau antara resmi dan setengah resmi, kalau resmi harus ada kop suratnya dan nomornya. Sedangkan di di setengah resmi kita harus melihat apakah dia ada kop suratnya atau tidak ada. Kalau tidak ada, tapi ke bawahnya menyamakan dengan resmi, maka dia setengah resmi. Sedangkan surat undangan yang tidak resmi itu biasanya dipakai dengan bahasa santai, menggunakan bahasa tidak formal, tidak baku, dan ucapan sehari-hari, ya, maka itu disebut setengah resmi. Contohnya seperti surat undangan pernikahan, seperti undangan syukuran, seperti undangan ulang tahun, dan lain sebagainya. Kemudian muatan yang kedua, kemarin kita sudah belajar muatan IPA, yaitu mengenai tentang menyublin dan mengkristal. Dan yang terakhir tentang SPDP, itu belajar tentang karya seni ya. Ada karya seni lukis 2 dimensi, karya seni patung 3 dimensi, dan karya seni kriya yang merupakan karya seni 3 dimensi. Oke, itu kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan di minggu kemarin atau hari Rabu kemarin. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran 3 dan 4, muatan IPS dan PPKN. Oke. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah.
Kini Indonesia telah merdeka. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para generasi penerus untuk mengisi dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia, ya. Karena sudah beberapa kali dijajah oleh bangsa Eropa, alhamdulillah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dengan diproklamirkannya atau dibacakannya proklamasi oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Selanjutnya, di antara pembangunan nasional Indonesia yang merupakan pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Ini salah satu contohnya kerja bakti membuat sebuah bangunan, baik bangunan rumah maupun bangunan yang buat umum. Kemudian pembangunan selanjutnya infrastruktur, ya. Infrastruktur yaitu membuat jalanan yang akan dilalui oleh pengendara motor maupun mobil. Kemudian membuat bendungan. Itu merupakan sebuah pembangunan nasional, bendungan, irigasi, ya, agar misalnya ada banjir atau ada sampah bisa dikendalikan. Kemudian membangun rumah secara bersama-sama atau instansi lainnya. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Jadi kita sebagai siswa dan siswi tentunya kita harus bersyukur dengan kemerdekaan yang kita peroleh. Dengan apa sebagai pelajar? Mengisi kemerdekaan seorang pelajar dengan cara sebagai berikut, ya. Beberapa cara mengisi kemerdekaan bagi siswa-siswi sebagai wujud kita terhadap cinta kepada tanah air Indonesia. Satu, belajar dengan tekun, mengingat para pejuang yang begitu gigihnya berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban waktu demi memerdekakan Indonesia. Maka kita nggak usah perang, kita nggak usah mengangkat senjata, kita nggak usah melawan musuh, tapi tugas kita meneruskan perjuangan para pahlawan kita dengan belajar dengan tekun agar kita itu menjadi orang yang berguna seperti para pahlawan yang gugur membela negara. Yang kedua, mengikuti kegiatan pramuka. Karena kegiatan pramuka ini cermin dari kepahlawanan, ya. Patriot. Kemudian di sini latihan kedisiplinan, latihan kemandirian, dan latihan kepemimpinan. Bahkan menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang bawahan atau rakyat biasa. Pemimpin harus mengayomi bawahannya dan bawahan harus menghormati pimpinannya. Yang ketiga adalah mengikuti perlombaan. Biasanya setiap 17 Agustus itu diadakan perlombaan-perlombaan, ya, seperti panjat pinang, kemudian balap karung, seperti lomba lari dan lain-lainnya. Yang keempat, mempelajari kesenian daerah merupakan mengisi dari kemerdekaan Indonesia, ya. Jangan dianggap wayang sebagai kesenian itu haram. Karena Wali Songo mengajarkan Islam atau menyebarkan agama Islam dengan cara wayang. Salah satunya adalah dengan wayang. Maka jangan dianggap wayang itu tidak boleh, tapi boleh, ya. Oke, itu adalah tata cara mengisi kemerdekaan bagi siswa-siswi. Selanjutnya, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di samping tadi belajar yang tekun, mengikuti kegiatan upacara, mengikuti perlombaan, mengikuti kegiatan pramuka, dan mempelajari kesenian-kesenian daerah, juga bisa untuk mengisi kemerdekaan. Anak-anak bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila? Nah, karena kita itu menganut bukan negara khilafah ya, tapi negara Pancasila. Nah, dulu bagaimana proses terjadinya Pancasila? Mari kita simak. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. 5 azas ya. Nah, usulan kronologinya adalah usulan dasar negara. Muhammad Yamin ini diusul tanggal 29 Mei 1945. Dia mengusulkan kita membuat peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini gambar Muhammad Yamin. Nana bisa dicari di Google nih, terkenal ya. Lalu Profesor Dr. Mr. Soepomo tanggal 31 Mei dia mengusulkan bahwa Indonesia itu mempunyai sifat persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian Insinyur Soekarno yang menjadi presiden pertama, dia mengusulkan juga tanggal 1 Juni 45 internasionalisme, ya, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar-dasar usulan dasar negara sebelum terbentuknya sebuah Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus, setelah diproklamirkannya proklamasi, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 di dalam termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di Pancasila. Di antaranya adalah lambangnya Garuda. Di sini sudah ada lambang-lambang dari masing-masing Pancasila. Lambang bintang ketuhanan yang Maha Esa, lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin persatuan Indonesia, kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah hasil dari rapat tanggal 18 Agustus yang di PPKI itu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah mengesahkan undang-undang dan Pancasila. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara kaya akan kebudayaan. Berbagai kebudayaan tersebut harus dilestarikan dari generasi ke generasi agar tidak punah. Ya. Beberapa cara untuk melestarikan budaya: mengenali dan mempelajari berbagai kebudayaan daerah sendiri dan daerah lain di Indonesia. Kedua, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus bangsa. Yang keempat, mencintai kebudayaan daerah sendiri tanpa merendahkan kebudayaan daerah lain. Yang terakhir, tidak mudah terpengaruh oleh masuknya budaya barat atau budaya asing. Ini beberapa cara untuk melestarikan budaya kita sendiri, ya, mengenali dan mempelajarinya, dan berpartisipasi aktif, mengajar kebudayaan, mencintai kebudayaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh kebudayaan bangsa asing. Oke, tahukah kamu Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia? Nah, jadi Pancasila itu mempunyai fungsi kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Apa saja fungsi dan kedudukan Pancasila? Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya adalah Pancasila adalah sumber dan dasar segala aturan hukum di Indonesia. Ini harga mati ya, nggak boleh diganti-ganti. Kenapa? Berbagai budaya, keragaman Indonesia, diantaranya karena banyaknya agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa. Maksudnya adalah Pancasila adalah nilai yang ideal untuk diwujudkan di masyarakat. Ya. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila membedakan Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nah,
Sehingga bangsa Indonesia menganut sistem Pancasila, ideologi Pancasila, bukan ideologi khilafah dan sebagainya. Selanjutnya, budaya khas Indonesia. Ini yang harus kita pegang teguh agar kehidupan bangsa Indonesia nyaman dan tenang dan rukun. Yang pertama adalah gotong royong, saling membantu secara sukarela tanpa pamrih, ya ikhlas. Yang kedua adalah musyawarah, menyelesaikan masalah secara bersama-sama, ya, tidak main hakim sendiri. Yang ketiga toleransi, bersikap rukun dan damai dalam perbedaan. Karena di Indonesia itu penuh dengan perbedaan apapun jenisnya. Maka perlu kita toleransi, menghargai, menghormati agama lain, menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan rumah adat, perbedaan bahasa dan lain sebagainya, kita harus toleransi. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang IPS dan PPKN. Ya, selanjutnya yang terakhir, cara bersikap terhadap teman yang berbeda latar belakang. Ya, karena mungkin kita satu kelas dari berbagai daerah, ada dari Padang, dari Jawa, dari Betawi, dan lain sebagainya, maka sikap kita kepada teman kita harus bagaimana? Yang pertama adalah menghormati dan menghargai sesama teman. Nggak boleh saling menghina, mengejek, dan lain sebagainya. Menolong teman tanpa membedakan. Tolong aja, nggak usah membedakan, oh itu teman saya satu komplek, aku menolong satu komplek aja, tidak. Ya, kita harus menolong siapapun itu teman kita tolong kalau dia membutuhkan bantuan kita. Yang terakhir, menumbuhkan semangat persaudaraan. Persaudaraan dari satu bangsa Indonesia. Kalau secara Islam persaudaraan Muslim atau salah umum persaudaraan dari keturunan yang satu, yaitu keturunan Nabi Adam. Kita harus saling toleransi, harus damai dan saling menghormati dan menghargai. Demikian tadi pembahasan kita materi tentang subtema ketiga pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang PPKN dan IPS. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas dengan bentuk PDF dan Word bagi yang memerlukan untuk Word. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dan bisa dikumpulkan segera. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.